Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Mariam Hadimako, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pohuwato. Dengan mata kuliah yang saya ampu adalah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmat serta karunia-Nya saya dapat mengikuti proses penilaian dosen untuk uji kompetensi pendidikan tinggi PDD UKAD TPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, khususnya dalam mengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang berorientasi pada 5 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek moral tentang membentuk nilai-nilai kepribadian yang baik. Yang kedua, aspek fisik tentang pertumbuhan dan keterampilan gerak motorik. Serta kognitif adalah cara berpikir, merangsang cara berpikir, memahami dan memecahkan masalah. Dalam aspek sosial emosional, bagaimana perilaku individu di dalam pengelolaan perasaan dan hubungan interaksi dengan orang lain. Dan pada aspek seni dan budaya itu bagaimana anak atau individu dapat berinteraksi dengan, dapat menyesuaikan dengan yang ada di lingkungannya. Bidang ini memandu proses pendidikan agar sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Tujuan membantu guru merancang yang cara mengajar yang sesuai dengan usia, kebutuhan dan karakteristik anak. Yang kedua, menciptakan kelas yang aman, ramah dan mendukung potensi anak. Semoga paparan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi alhamdulillah, wasyukurillah ya, dalam kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam melaksanakan pertemuan yang biasanya kita lakukan ya. Ini sudah pertemuan keberapa ya? Pertemuan ketiga ya. Ibu mau menanyakan dulu, apakah hari ini ada yang teman-teman tidak masuk? Ada semua Bu. Meetingnya mana? Meetingnya mana? Bagaimana? Ada semua ya. Alhamdulillah. Jadi sudah ambil absen? Sudah ya? Iya. Jangan lupa itu absen diambil supaya pada saat kalian nanti pada akhir semester ya, itu perlu sekali. Jangan nanti pada saat akhir semester kalian mau mengambil absen ya. Jadi setiap masuk pertemuan itu jangan lupa kita saling mengingatkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ya. Tentunya pada awal masuk untuk mata kuliah ini adalah bagian dari psikologi perkembangan peserta didik ya. Jadi sebelum kita masuk ke faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ya,
Ibu jelaskan dulu ya. Ibu jelaskan dulu apa yang mempengaruhi perkembangan dari peserta didik ya. Karena itu akan mempengaruhi kesiapan anak untuk belajar. Ya, walaupun materinya kita bagus ya, kita sudah siap dengan media, semua peralatan untuk proses pembelajaran itu kita berharap akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi ketika kita bertemu dengan peserta didik ya, berinteraksi di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, pasti ada perilaku-perilaku yang secara yang timbul pada saat proses pembelajaran itu, dan itu akan menghambat kalian untuk belajar ya gitu. Jadi perlu itu bagi seorang guru memperhatikan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik itu sebelum kita mulai belajar. Oke ya. Faktor perkembangan ya. Di sini ada dijelaskan yang pertama itu ya, perkembangan manusia tidak terjadi dalam ruang hampa. Jadi perkembangan manusia itu tidak terjadi dari ruang hampa ya. Ya, jadi perkembangan itu dari masa janin, ya, dari masa di dalam perut, ya, dari masa janin. Perkembangan anak itu sudah distimulus dari siapa? Ibunya, ya. Jadi aspek perkembangan itu sudah dari, dari perutnya ya, dari masih masa bayi. Ya. Kamu lihat itu perkembangan janin itu, manusia itu lahir itu secara sempurna, diciptakan Allah itu sempurna. Nah, yang merubah itu adalah faktor perkembangan itu ya. Ya, dari faktor itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau dari internal itu ada di masih masa janin ya, masih masa pertumbuhan pembentukan janin itu ya. Oke ya. Yang kedua, merupakan hasil interaksi kompleks antara potensi bawaan dan pengaruh luar. Nah, itu yang tadi Ibu bilang ya. Kalau di mama waktu ibunya ya, waktu mengandung bayinya ya. Nah, itu kalau ada ibu yang stres-stres itu terbawa ya. Terbawa. Makan ibu tidak enak ya. Iya, biasa itu merasa mual, itu semua bereaksi kepada anak itu ya, pertumbuhannya, perkembangannya itu tidak akan maksimal. Mengapa dua anak dengan latar belakang yang sama bisa memiliki kepribadian dan kemampuan berbeda? Ya, pasti kalian ini kenapa ada dua individu yang berbeda, tapi perkembangannya berbeda. Itu kan faktor apa? Ya, itu adalah faktor dari kan ibunya ada dua ya, ibunya dua, kembar saja pasti akan tidak sama ya. Jadi itu kenapa ya? Kenapa sampai ada kembar? Kenapa kembar tapi tidak sama ya? Itu. Jadi perkembangannya itu bisa asupan gizi ya, asupan gizi dari orang tua itu akan semua akan berpengaruh kepada janin perkembangan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dari dan apa implikasinya bagi guru ya. Kenapa guru harus memperhatikan karakteristik dari peserta didik ya. Itu hal yang menentukan sekali ini adalah dua faktor ini ya, internal dan eksternal. Kalau itu akan berjalan bersama ya, itu hasilnya akan maksimal perkembangannya. Kan biasanya kalian melihat ya, ada yang lambat. Biasanya kan orang tua kan selalu membandingkan ya. Anak saya
baru umur 1 tahun lagi sudah boleh berjalan, sudah bisa jalan ya. Tapi ada anak yang lain baru umur 1 tahun lagi sudah bisa berbicara, tapi jalannya ini ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi kenapa faktor apa ya, banyak kebijakan ya, pakai askes, pakai apa begitu ya, jadi sudah merata semua. Itu untuk menyelamatkan apa? Bayi ya, bayi adalah manusia ya, yang berhak hidup. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Oke ya. Kalau internal tadi bawaan genetik ya. Apalagi bisa dilihat kematangan ya. Terus apalagi jenis kelamin ya. Jadi apa kodrat yang dibawa anak sejak lahir? Jenis kelamin. Jadi anak itu lahir itu sudah apa lagi? Ya? Apa adalah bawaan sejak lahir, genetik ya, dari orang tua. Biasanya ada kan orang tua yang cerdas ya, secara kognitif orang tuanya cerdas, bisa terbawa itu. Jangan heran, kenapa anak itu pintar? Oh, orang tuanya ya, orang tuanya itu terbawa ya, terbawa. Biasanya anak itu secara nanti didapat dari setelah lahir ya, misalnya pergaulannya ya. Jadi kan ada lingkungan ini ada berapa? Lingkungan individu itu di 3 tempat. Di mana saja? Di rumah ya, pertama dan yang utama di sekolah masyarakat ya. Berarti sudah ke sikap itu masuk semua ya di situ, di budaya. Jadi juga kalau yang eksternal apa saja? Itu ya, sekolah, masyarakat, budaya, dan media teknologi. Ini yang ketiga ini ya, media teknologi. Jadi biasanya kita dari rumah itu sudah memang sudah orang tuanya itu sudah membangun ya, disiplinnya, moral sudah ditanamkan, bagaimana bertutur kata yang baik sudah kita sejak dini ya. Tetapi ketika di luar ya, misalnya orang tua tidak boleh, tetapi di luar dibolehkan ya, seperti itu ya. Jangan cari di mana gitu. Biasanya kan kalau di kota-kota besar itu orang tua yang sibuk bekerja, anaknya dititipkan di mana? Di tempat, di TPA ya, di tempat penitipan anak. Menurut kalian ya, calon-calon pendidik ya, menurut kalian dititipkan di tempat penitipan anak itu bagaimana? Ada yang jadi baik, ada yang jadi buruk. Iya, itu akan mengikuti pengasuhnya ya, pengasuhnya ya. Itu nah, dengan anak-anak yang gadis, bukan juga gadis kalau laki-laki juga, pokoknya namanya anak ya. Biasanya orang tua kalau sibuk, lebih baik anaknya kalau sudah sekolah diantarkan di mana? Di pondok ya? Iya, di pondok. Itu karena bukan apa yang orang tua tidak bisa berikan di rumah, di pondok itu semua ya. Pondok itu semua itu karena di situ memang diajarkan bagaimana moral ya, semua aspek perkembangan itu, moral dan nilai-nilai agama, emosionalnya ya, bagaimana dia berperilaku, terus sosial ya. Kalau maksudnya sekolah yang ada Islam, maksudnya kayak pondok begitu ya, karena memang mereka full day, tetapi semua itu dilakukan ya. Memang dia ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ketika anak di pondok, banyak kalau di rumah kalau sakit tidak ada. Jadi semua kan itu kan perubahan dari individu ya. Jadi begitu. Jadi kalau di sana juga semua sudah bukan tapi ada yang kekurangannya. Kasih sayang ya, kasih sayang ini bagaimana kita, yang paling penting bagaimana kita mengetahui karakteristik dari anak itu ya, untuk perkembangannya lewat dari usia 2 tahun ya, 2 tahun lebih itu kan mau dewasa awal ya. Untuk anak usia
apa sekolah dasar ya. Nah, gitu. Ya dewasa awal ya, sudah mau masuk dewasa awal. Dia anak-anak itu sekarang kan sudah canggih ya. Sudah kalau sudah iya mengikuti zaman. Kalau sudah pakai HP gitu. Kalau tidak dikasih nangis. Menurut kalian kalau dia nangis itu apa? Apa yang diluapkan? Emosi ya. Emosi itu bukan nanti marah ya. Emosi itu menangis, gembira, tertawa, itu diekspresikan dengan emosi. Kita hanya bagaimana apa yang sudah disimulus dari rumah dikembangkan di sekolah ya. Jadi kita tidak harus mendikte, harus begini, tidak ya. Ya seperti itu. Sekarang ini kan sudah banyak ada undang-undangnya juga ya. Tidak bisa memukul. Kalau dulu itu masih zamannya ibu ya, kita itu sampai mau ditarik-tarik, tapi alhamdulillah ya beda. Kalau kamu sekarang sudah ada bantuan teknologi ya, gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini kalian juga kita harus ikuti saja arus, asal jangan sampai ke bawah arus ya. Jadi misalnya ada yang baru mulutnya berkomat-kamit ya, baru pasti terasa ada tapi tidak bisa diungkapkan. Nah, bisa langsung disebut saja, gitu. Langsung disebut. Biar cuma sedikit saja yang bisa disebut, langsung kasih ini lagi dengan semua ya. Ini juga sudah pasti tahu, ini sudah bisa menjawab. Ini juga pasti sudah bisa ya. Jadi berikan apresiasi semuanya. Gitu. Jangan ini terus yang begini. Justru yang agak mereka bukan tidak tahu, tapi biasanya agak malu, baru tidak pede, kepercayaan diri tidak ada. Makanya ciptakan suasana yang jangan kita di depan sudah kayak ini begini ya, seperti sudah harus kita yang benar ya. Namanya interaksi kita saling berbagi hal yang positif ya. Lingkungan dapat memperkuat atau menghambat ekspresi genetik ya. Lingkungan dapat memperkuat atau menghambat ekspresi genetik ya. Terus guru memegang peran kunci ya, karena kita itu di sekolah di tengah-tengah formal ya, informal, formal dan non formal. Non formal di mana? Non formal di mana? Informal di rumah ya. Formal di sekolah, non formal di masyarakat, lingkungan masyarakat ya. Jadi guru memegang peran kunci ya di sekolah ya. Disinilah kita satukan bermacam-macam karakteristik ya. Disinilah ya. Jadi buat anak itu menjadi nyaman ya. Tidak harus pintar ya, tidak harus pintar. Minimal anak itu bisa memahami dan terjadi perubahan tingkah laku dari anak itu ya. Ketika masuk lagi sudah berubah ya, karena kita merangkul ya, kita merangkul anak itu. Itu ya. Kepribadian siswa di mana? Di 3 tempat itu ya? Ya. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di sekolah ya. Disinilah kita satukan bermacam-macam karakteristik ya. Disinilah ya. Jadi buat anak itu menjadi nyaman ya. Tidak harus pintar ya, tidak harus pintar. Minimal anak itu bisa memahami dan terjadi perubahan tingkah laku dari anak itu ya. Ketika masuk lagi sudah berubah ya, karena kita merangkul ya, kita merangkul anak itu. Itu ya. Kepribadian siswa di mana? Di 3 tempat itu ya? Ya. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Boleh ada yang memberikan contoh perkembangan di rumah apa? Ditanyakan ya? Ditanyakan.
Jadi sistemnya yang bertanya itu bukan apa ya, bukan sudah dia yang maksudnya dia beraudiens saja, dia yang ya. Jadi yang lain mendengar ya, mendengar. Karena pasti yang ditanyakan itu dia kurang masih belum paham ya, bukan tidak tahu tapi belum paham. Bukan berarti juga yang lain sudah tahu ya. Jadi mari kita belajar bersama. Silakan. Pertanyaan saya, jadi apa ada yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu ada 5 ya. Dari 5 aspek kognitif ya. Kognitif biasanya ada yang cepat, ada yang lambat ya. Tergantung dari lingkungan dia berada ya. Ini kan kita sudah bicara peserta didik ya. Kalau masih dari janin itu biasanya yang mempengaruhi, kan ada sekarang ini kan ada dibilang kurang waras ya, ada sampai tumbuh dia itu kurang waras, padahal Allah ciptakan itu sempurna ya, tetapi mungkin pada saat dia lahir terbentur di mana ya, atau pada saat masa pertumbuhannya ya, perkembangannya jatuh atau apa, orang tua tidak tahu ya, ya itu akan mengganggu kognitifnya ya, itu kognitif. Terus sosial ya, sosial emosional, sosial di dalam rumah biasanya ya. Di dalam rumah terlalu dikekang, tidak boleh begini, tidak boleh begini, jangan bermain dengan ini, jangan tidak ini nanti begini, baru pakaiannya juga so rapi, pokoknya begitu. Anak-anak itu biasa so logat ya, ya begitu. Jadi itu juga bahasa itu perilakunya ya, jadi linguistiknya itu ya, bahasanya juga itu sangat mempengaruhi itu ya. Terus motorik ya, motorik tindakannya itu juga sangat, psikomotoriknya ya, itu juga sangat mempengaruhi perkembangannya. Kalau asupan gizi, terus dia kurang berolahraga cuma ya, ada anak-anak yang ini itu juga mempengaruhi, walaupun gizinya bagus apa, tapi ya kurang dirangsang juga akan mempengaruhi. Itu anak-anak yang di sekolah sudah berdiam apa, biasanya orang tua jarang menstimulus, menanyakan dia sudah makan atau apa, atau berkomunikasi ya, itu akan mempengaruhi, kan beda, pasti beda-beda ya semua. Terus itu nilai agama dan moral, terus kognitif, sosial emosional, fisik motorik ya, itu adalah terus aspek seni dan budaya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan anak ya. Lain dengan pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan dia lebih ke apa? Tinggi badan, berat badan, ya. Itu ya, ada 5 aspek perkembangan yang mempengaruhi, dan itu ada di eksternal dan internal, ya. Itu. Jadi yang mempengaruhi itu, jadi yang poin besar itu eksternal dan internal. Internal dalam diri ya, takut-takut, ya, tidak mau, jangan-jangan ragu, tidak percaya diri, itu semua adalah mempengaruhi juga. Jadi kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Kenapa? Karena dalam hati ragu apa? Jadi sama ya. Gitu. Secara kalian ini kan semua di sini sama ya. Baru pertama kalian mendaftar, melangkah mau masuk PGSD, sudah ada di situ aura-aura itu kamu itu seorang guru, ya. Iya. Buat minimal untuk mendidik diri sendiri. Bagaimana peran orang tua terhadap perkembangan psikologi peserta didik? Ya, perannya orang tua tentang psikologi di mana ini? Di rumah, di sekolah, atau di mana? Peran orang tua yang di rumah. Iya. Di rumah ya. Nah, bagaimana menstimulus ya? Itu lebih ke bagaimana peran orang tua ya. Jadi jangan mendikte bahwa kami orang tua, ya. Harus didengar, harus harus nurut ya, seperti itu. Jadi tidak membiarkan, tetapi mengawasi ya. Jadi biarkan dia berkembang dengan sesuai apa ya, eksplorasinya, sesuai dunianya ya. Jadi hanya kita sebagai orang tua mengawasi, mengikuti perkembangannya ya. Biarkan itu. Kalau anak-anak so pakai baju misalnya di rumah, so diganti, sudah habis mandi, sudah pakai baju rapi ya, baru mau bermain di kecil-kecil mau dilarang. Padahal itu tidak, itu biarkan ya, biarkan. Nanti kalau kotor juga dia kan kotor ya.
sendiri seperti itu. Jadi biarkan dia bermain dengan teman-temannya. Jadi stimulus dengan 5 aspek perkembangan itu, ya. Di setiap hari itu kalau untuk aspek bahasa di stimulus bagaimana dia bisa berbahasa, ya, berbahasa, bertutur kata yang baik, itu ya, diajak bicara di dalam rumah itu kalau masih anak-anak. Begitu lagi kalau sudah usia kalian ini ya, usia. Karena dia akan nanti kalau kalian pasti sudah bisa lebih dewasa ya, tapi kalau masih usia SD mereka membandingkan kenapa anak lebih senang di sekolah daripada semua pulang di rumah. Di rumah nanti ada larangan-larangan, ini tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan. Jadi jangan ada kata jangan. Kita gagal ya, gagal sebagai seorang orang tua ya. Kita gagal. Jadi jangan sepenuhnya diserahkan kepada guru ya. Guru itu hanya menstimulus apa yang sudah dilakukan di rumah. Jadi jangan sampai di sekolah, masuk sekolah, ibu CP anak ibu tidak bisa begini. Yaitu kalau ada yang suara begini, so takut. Ya tidak bisa, tidak boleh orang tua masuk ke dalam situ ya. Karena di sekolah itu tidak ada intimidasi, ya, tidak ada. Jadi di sekolah itu disitulah tempat anak untuk mengeksplorasi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Apa itu faktor internal, faktor eksternal dari individu? Coba. Dari dalam diri ya. Kalau di rumah itu bawaannya genetik ya. Kalau dengan kematangan itu pertumbuhannya di dalam rumah itu bagaimana ya? Itu mempengaruhi perkembangan. Jadi hanya 2 saja, eksternal dan internal. Ketika ini seimbang, ya, kita bisa menstimulus 5 aspek perkembangan ini, dan insya Allah apa yang kita harapkan itu akan berjalan blueprint ya. Jadi bagi perkembangan anak, tetapi lingkunganlah yang akan membangun ya. Yang membangun rumahnya itu adalah lingkungan ya. Jadi sebagai pendidik tugas kita adalah memastikan bahwa kasih sayang, stimulus dan pendidikan berkualitas tersedia cukup untuk mendirikan struktur kepribadian dan kompetensi siswa. Oke ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, insya Allah kita akan untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti ada tugas-tugas nanti yang akan kita bisa lanjutkan diskusi ya. Karena minggu depan ini kita akan daring ya. Dan jadi untuk materi ini kita selesaikan sampai di pertemuan ini ya. Insyaallah untuk pekan depan kita akan masuk pada tahap-tahap perkembangan anak ya. Jadi perkembangan anak dari usia 0 sampai 2 tahun bagaimana, 2 sampai 4 tahun bagaimana, 4 sampai 5 prasekolah, sekolah ya. Jadi itu nanti dewasa, remaja, dewasa dan lansia. Itu saja dari Ibu. Insya Allah apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari ya, di lingkungan rumah, di masyarakat juga ya. Insya Allah terima kasih atas partisipasi kalian. Insya Allah kita tetap sehat ya, sehat, kita sehat, keluarga kita sehat, dan insya Allah rezeki lancar ya, dimudahkan segala urusan kita bisa dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.